Keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Singapura dan dari negara ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Kita belajar dalam serial menjadi seorang suami. Nah, tentunya ketika istri menikah dengan kita, dia punya pengharapan. Misalnya, dia punya pengharapan punya seorang suami yang bisa dipercaya, yang bisa dia menyandarkan kepalanya, bukan dalam arti secara fisik gitu ya, tapi dia merasa aman di sana dan percaya. Nah, ini adalah pengharapan-pengharapan seorang wanita untuk menikah. Tentunya tidak mewakili semua pengharapan, tapi cukup banyak yang berpengharapan demikian. Nah, tentunya akan menjadi kecewa ketika dia menjumpai suaminya kekanak-kanakan, emosional, sehingga dia tidak bisa percaya kepadanya, suka berbohong, tidak jujur. Ini membuat seorang istri kecewa dan tentu akan merusak relasi. Dan ketika si istri kecewa atau suami kecewa, namanya hidup bersama dua pribadi, maka seharusnya kita bisa belajar untuk memenuhi pengharapan masing-masing. Nah, berbicara sebagai seorang suami yang memenuhi pengharapan istri, maka mari kita belajar untuk bisa memenuhi harapan akan hadirnya seorang pria yang dewasa yang bisa menjadi kepala keluarga. Menjadi suami yang tidak kekanak-kanakan dengan cara kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Mungkin memang istri menjengkelkan ya, nggak bisa diajak bicara, kayak otaknya di mana sih? Waduh, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Tapi itu pun tetap tidak boleh atau mengizinkan seorang suami menjadi emosian, apalagi sampai bentak-bentak, kata-kata kotor atau tempeleng dan KDRT. Kita tetap harus menjadi seorang kepala keluarga yang menguasai emosi. Nah, bagaimana kita bisa belajar menguasai emosi? Maka kita perlu menggunakan logika kita lebih kuat daripada perasaan kita. Kita perlu sadar bahwa kita kepala keluarga yang seandainya istri kekanak-kanaan, justru kita harus membawanya menjadi dewasa dan bukan ikut kekanak-kanaan. Itu kayak dua anak menikah walaupun badannya besar dan umurnya tua. Dan gitu kita perlu belajar mengendalikan emosi. Nah, kita akan lebih bisa menguasai emosi juga kalau kita misalnya sadar akan Tuhan. Kita bisa menyebut nama Tuhan. Kita bisa berkata dalam hati kita, Tuhan tolong saya untuk menguasai emosi saya. Maka saya percaya kita akan bisa mampu menjadi pria suami yang lebih dewasa. Nah, seorang suami itu kepala, sedangkan istri itu tubuhnya. Kalau suaminya kekanak-kanaan gitu ya, ngambek, itu kayak malfunction. Jadi kalau kepalanya kena stroke, maka tubuhnya lumpuh. Kalau suaminya kekanak-kanaan, istrinya pasti berulah luar biasa. Nah, untuk mengendalikan tubuh yang berulah tak terkendali ini, maka kepalanya yang dibetulkan, yaitu suami yang harus belajar dewasa. Justru kalau istrinya tidak dewasa, karena istri wanita biasanya mood atau perasaan, maka suami justru harus menenangkan perasaan istrinya, membawa dia pada kedewasaan. Atau kalau dia dewasa tapi dia lagi galau, lagi nggak mood, perasaannya lagi nggak baik, karena memang begitulah wanita yang disebut dengan makhluk perasaan. Kalau laki-laki makhluk logika, maka seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh mood-moodan, tapi justru harus menjaga moodnya istri, menjadi kepala keluarga. Dengan demikian maka istri bahkan anak-anak akan merasa aman karena ada kepala tempat bersandar, ada pribadi yang memberikan pengayoman, yang memberikan perlindungan, yang kepadanya dia bisa percaya. Dengan demikian kita membangun pernikahan yang bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura untuk keluarga Indonesia bahagia. Keluarga Indonesia bahagia.